Kaltara ya Pak ya. Kemudian juga ada dari Bapeda Kaltara, mudah-mudahan juga dari SDGs, sorry, Bapeda eh, Kota Tarakan, ya, kemudian juga dari pengelola SDGs khusus untuk Kota Tarakan. Gitu. Bapak dan Ibu, mungkin ada beberapa informasi tentang SDGs yang perlu kami sampaikan. Bahwasannya tadi sudah disampaikan untuk SDGs sendiri di eh, Universitas Kaltara itu, sorry, Universitas Borneo itu sudah ada mulai tahun, kalau saya tidak salah, 2018 2019 ya Bapak Ibu ya. Kita sudah mulai berdiri SDGs Borneo. Tapi kemudian eh, apa namanya tidak terlalu aktif ya. Lalu kita nanti dihimbau, sebenarnya sudah diminta oleh dari Bappenas, kemudian juga dari provinsi untuk ikut membantu dalam pencapaian SDGs nasional gitu ya. Nanti di slide saya akan saya sampaikan beberapa poin-poin tentang apa sih SDGs itu. Mas Mas Dwi, slide saya bisa Oke, dibuka. baik Pak. Baik, terima kasih. Mungkin yang pertama, pengenalan tentang apa sih SDGs itu sendiri. Next. Jadi SDGs, nanti kita bicara di SDGs itu tentang beberapa hal, tentang latar belakang terbentuknya SDG, apa sih SDGs itu, kemudian perkenalan tentang SDG Center UBT, lalu fokus kita kemana, lalu ada pencapaian SDGs dari universitas, serta program pelibatan dosen, dan peluang serta rencana masa depan terhadap kemajuan dari SDG Center sendiri. Next. Tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Moderator tentang SDGs. Jadi secara singkat sebenarnya SDGs itu adalah serangkaian 17 tujuan atau goals yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi berbagai tantangan global, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan kehancuran ekosistem. Lalu kenapa kemudian SDGs itu menjadi konteks global sebenarnya, menjadi permasalahan global yang kemudian relevan ke konteks nasional gitu ya. Kenapa kemudian kita Indonesia itu juga uh, mengikuti SDGs goals ini. Jadi SDGs itu sebenarnya memiliki relevansi yang tinggi baik dalam skala global maupun nasional ya, karena kita menyoroti fakta atau kondisi dunia yang sebenarnya eh, apa namanya, pengaruh kita tuh cukup besar, termasuk Indonesia yang punya ekosistem yang sangat banyak gitu ya. Sebagai contoh, tantangan global yang kemudian signifikan di Indonesia itu adalah perubahan iklim misalnya. Jadi kalau kita bicara tentang perubahan iklim, kita bicara tentang perubahan pola cuaca, kemudian kita bicara tentang peningkatan suhu, kita bicara tentang perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, badai, termasuk kemarin ada tornado pertama di Indonesia, di Bandung, itu menunjukkan bahwasannya masalah perubahan iklim ini bukan hanya bicara tentang eh, suatu negara, tapi bicara tentang dunia, karena kita di Indonesia itu juga menyumbang atau memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim yang ada. Sehingga dengan bicara ini, relevansi ini menunjukkan bahwasannya eh, pencapaian SDGs itu bukan hanya tanggung jawab Indonesia saja, bisa bukan tanggung jawab negara Eropa saja ataupun negara Asia begitu ya, tapi juga merupakan komitmen bersama
seluruh dunia untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Kita sebagai universitas, tentu saja ini kemudian sebagai pusat pengetahuan dan inovasi, ini memegang peran kunci dalam mendukung pencapaian SDGs ini, baik di tingkat nasional, lokal maupun global. So, dari hal itu tadi, maka universitas sebagai sebagai pusat pengetahuan dan inovasi, tentu saja ini menjadi kita universitas itu menjadi bagian dari solusi dari 17 permasalahan atau 17 goal yang ingin diselesaikan gitu ya. Nah, sebagai lembaga pendidikan dan penelitian, tentu saja universitas memiliki potensi sebagai agen perubahan yang signifikan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan menciptakan dampak yang positif. Next. Nah, untuk peran kita ke depan, makanya kita ingin menunjukkan bahwasannya Universitas Borneo Tarakan itu juga punya andil dalam mengikuti atau menciptakan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Sehingga di UBT sejak tahun 2018 kita sudah komitmen untuk itu, sudah dibentuk oleh Universitas Borneo Tarakan. Sebenarnya SDG Center UBT adalah sebuah lembaga atau pusat di universitas yang secara khusus fokus dan detail pada inisiatif atau kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sehingga tujuan utama sebenarnya adalah menjadi pusat unggulan dalam mendukung maupun mendorong pencapaian SDGs melalui pendidikan, melalui penelitian dan melalui pengabdian kepada masyarakat. Sehingga melalui ini visi yang mungkin ingin kami kembangkan adalah menjadi pusat unggulan global untuk untuk sistem yang berkelanjutan dan untuk pencapaian SDGs. Dalam hal ini, SDG Center Universitas Borneo Tarakan itu bisa berperan sebagai katalisator untuk inovasi, pusat penelitian yang relevan dan mitra strategis bagi pemangku kepentingan yang berkomitmen pada pencapaian SDGs. Next. Ini adalah SK pendirian tentang SDG Center terbaru tahun 2022 yang sudah ditandatangani oleh Pak Rektor nomor 742 tahun 2022, di mana di dalam kepengurusannya itu ada 568 orang di dalamnya. Next, Mas. Yang kebetulan saya next, Pak Dwi. Kebetulan saya dipercaya untuk menjadi ketua SDG Center di tahun ini. Kemudian next, selanjutnya kita ada beberapa tim yang mendukung pencapaian SDG Center di Universitas Borneo Tarakan, diantaranya ada penanggung jawab SDGs di pilar hukum dan tata kelola oleh Dr. Martin Baleng Salinding, kemudian di pilar lingkungan kita ada Dr. Patria Julianto, kemudian di pilar sosial kita ada Bu Dr. Firima. Next. Di pilar ekonomi kita ada tim dari Pak Dr. Muhammad Nur Utomo, kemudian di pilar kesehatan kita ada Bu Nur Indah. Di tim kita juga dibantu oleh dua staf dan dua untuk administrasi, yaitu Ibu Banyuartiga dan Ibu Umi Badia. Jadi ini sementara tim yang tim-tim yang di belakang layar bekerja diam-diam gitu, maksudnya untuk bagaimana SDG Center Universitas Borneo Tarakan tuh mulai bisa bergerak gitu ya, mulai bisa menunjukkan perannya gitu ya dalam pelibatan
pembangunan yang berkelanjutan. Nah, kita punya beberapa tim ahli sebenarnya. Next, Mas. Seperti tim ahli sosial, hukum, dan tata kelola, kita sudah kenal beberapa yang kami anggap ini apa namanya punya peran ya, yang mungkin kurang kurang terekspos begitu, seperti Pak Prof. Yahya dan Prof. Tripaton sebagai rektor kita, kemudian ada Pak Dr. Aditya, ada Pak Yaser. Ini beberapa dosen hukum yang sering kita dengar namanya di beberapa kegiatan gitu. Nah, ini sumber-sumber SDM kita yang yang punya dedikasi seperti ini perlu kita libatkan begitu dalam pengelolaan SDGs. Berikutnya. Kemudian juga ada next, ada tim ahli lingkungan, ada Prof. Jabar, ada Bu Peti, Bu Linda, ada Bu Dr. Dori, Pak Adi, Pak Happy gitu ya. Ini beberapa tim yang kami apa namanya yang kami identifikasi, tidak menutup kemungkinan, tapi ini beberapa dosen yang kita punya kemampuan di bidang lingkungan ini yang bisa mendorong ke arah perbaikan lingkungan. Kemudian next, Mas. Ada tim ahli ekonomi, ini beberapa nama yang sering kita dengar lah, terutama untuk peran-perannya di dunia nasional begitu. Ada Pak Dr. Margiono di BI, ada Pak Kaujan, ada Pak Rian, ada Bu Sulistia, ada Bu Witri gitu ya. Ini dosen-dosen ekonomi kita yang punya apa namanya gagasan yang luar biasa begitu. Next. Kemudian ada juga tim ahli kesehatan ya. Kita juga punya SDM luar biasa, ya, ada Bu Yuni, ada Bu Rahmi, ada Bu Dr. Tri. Ya. Ini bukan SDM-SDM kita yang sebenarnya secara tidak langsung itu mendukung pencapaian SDGs khususnya di uh, Universitas Borneo Tarakan. Next, Mas. Nah, kalau bicara tentang SDGs, sebenarnya universitas sebagai apa namanya, sebagai pusat inovasi, sebagai pusat penelitian, kemudian juga sebagai pusat apa namanya pencapaian pencapaian pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Itu secara tidak sadar kita itu sudah melaksanakan sebenarnya 17 capaian yang ingin eh, ditetapkan atau diselesaikan oleh SDGs Goals di tahun 2024 ini sebenarnya 2025 sorry sampai dengan 2025. Jadi kami sudah mengidentifikasi beberapa kegiatan yang punya peran penting sebenarnya dari pencapaian 17 goals ini. Secara kasat mata kita bisa melihat pencapaian kita atau apa namanya bantuan kita dalam berperan sebagai katalisator pencapaian goals ini, 17 goals ini. Mungkin saya ada beberapa yang perlu saya sampaikan, tidak perlu semua sampai 17 ya, tapi ada beberapa yang saya pikir penting gitu untuk saya sampaikan di sini. Silakan, Rex, Mas. Kita ada di pencapaian kedua, ini kami ambil dari kegiatan KKN sebenarnya Bapak Ibu. Jadi peran Bapak Ibu sebagai apa namanya sebagai dosen di KKN itu secara tidak langsung Bapak dan Ibu sudah memberikan program bagaimana pencapaian SDGs itu bisa berjalan. Seperti ada program makanan sehat untuk semua. Jadi kalau kita hubungkan dengan Pilpres, makanan sehat itu bukan ketika Pilpres saja, bahkan kita sebelum Pilpres pun kita sudah berpikir tentang makanan sehat dan untuk semua begitu ya. Kemudian ada pelatihan pangan berkualitas, ada tanaman untuk makanan sehat, ada inovasi yang di pengembangan ikan, kemudian transformasi singkong dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita mendukung program Zero Hunger di SDGs itu sebenarnya kita sudah punya peran begitu ya. Next. Kemudian ada
capaian ketiga yaitu tentang kesehatan, kita sering membantu terutama untuk program Germas, kemudian program stunting, kemudian program kesehatan perempuan, kemudian program apa namanya posyandu dan lain sebagainya. So, ini juga program-program yang mendukung tentang capaian SDGs khususnya untuk uh, capaian ketiga yaitu kesehatan. Next. Berikutnya untuk capaian keempat yaitu kualitas pendidikan. Di beberapa dosen itu sudah punya kegiatan-kegiatan, terutama di universitas, di fakultas pendidikan ya, pendidikan FKIP itu juga cukup banyak kegiatan-kegiatan yang uh, bisa kita kategorikan dia sebagai capaian bagaimana peningkatan edukasi. Next. Lalu ada capaian ketujuh tentang clean energy. Kita dimotori oleh Fakultas Teknik dan Fakultas Perikanan. Kita ada Minohydro sebenarnya di beberapa tempat yang sempat saya lihat itu, terutama di daerah Nunukan gitu ya. Malino, sorry. Daerah Malino. Kemudian ada solar cell yang banyak sekali penelitian yang saya baca di Fakultas Teknik, terutama untuk bagaimana membantu petani nelayan di Bagan. Kemudian juga ada eh, lampu celup dalam atau lacuda untuk fisherman, untuk perikanan. Next. Kemudian juga ada untuk peningkatan ekonomi dimotori oleh pilar ekonomi Pak Nur Utomo. Itu ada beberapa dosen yang memang sudah punya ini ya, sudah punya kegiatan-kegiatan yang mendukung pilar ke-8 ini. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan kegiatan kita setiap tahun, terutama di STP begitu. Kita ada program apa namanya kewirausahaan yang rutin kita laksanakan. Nah, ini secara tidak langsung juga kita mendukung pendorongan pilar ke-8 yaitu peningkatan ekonomi. Next. Lalu ada pilar ke-13 untuk climate action. Ada kegiatan coastal clean up oleh Fakultas Perikanan, ini membantu dalam pencegahan peningkatan suhu iklim, kemudian revegetasi kawasan hutan dan mangrove. Ini kegiatan yang sering kita juga lakukan untuk mendukung bagaimana perubahan iklim itu tidak apa namanya, tidak berdampak cukup luas ya, terutama di Tarakan gitu. Next. Kemudian juga ada capaian ke-14, bagaimana kita membantu dalam menjaga stabilitas kehidupan di bawah laut. Kita memanfaatkan apa sumber-sumber yang ada di laut seperti adanya rumput laut, ada budidaya, ada pengolahan apa bahan-bahan ikan terutama yang bisa mendukung pilar ke-14 ini. Next. Kemudian juga ada capaian ke-16 tentang tentang keadilan, kemudian kita bicara tentang bagaimana teman-teman dari hukum terutama itu punya program-program seperti pembuatan perda desa, pelatihan hukum adat, kemudian perda pembangunan hijau dan ekonomi biru, lalu ada juga pendampingan hukum khususnya untuk sivitas akademik. Nah, ini yang apa ya, kegiatan yang memang rata-rata dari beberapa pilar yang sudah kita jelaskan tadi, kita sudah apa namanya sudah mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Hanya saja beberapa kegiatan kita ini tidak tercatat dengan baik, tidak terdokumentasi tidak dengan baik, sehingga ketika kita bicara tentang apa peran dari UBT, maka kita agak sulit menjelaskannya. Tapi begitu kita identifikasi satu-satu
Kami hanya mengambil dari kegiatan KKN, Bapak dan Ibu. Ini hanya saya ambil dari kegiatan KKN, kemudian kegiatan beberapa dosen yang saya lihat sendiri begitu ya. Dari satu kegiatan saja sudah kita bisa bicara banyak begitu. Apalagi nanti kalau kita bicara tentang kegiatan yang lain. Di KKN saja kita bisa mendukung hampir semua capaian SDGs yang ada di Kaltara begitu ya. Nah, tapi sebagai universitas kita tidak bisa sebenarnya capaian itu kita bisa semuanya begitu. Contoh seperti kegiatan pilar ekonomi, pilar apa namanya lingkungan, pilar hukum ya. Ini ada beberapa kegiatan yang memang berdampak sangat baik, sangat luas untuk masyarakat. Nah, ini yang perlu kita pertajam lagi begitu ya. Jadi di antara 17 itu tidak bisa kita semuanya mungkin tidak mungkin lah kita semua semua capai begitu, tapi ada beberapa pilar-pilar yang bisa kita fokuskan khususnya untuk Universitas Bulu Tarakan berperan di pilar-pilar itu. Next. Nah, kalau bicara tentang pencapaian SDGs di universitas, sebenarnya peran kita sebagai peneliti, peran kita sebagai pembimbing di mahasiswa, itu dilihatnya dari pilar ini, Pak. Dari capaian ini, jadi jumlah penelitian yang membantu atau jumlah apa namanya, jumlah publikasi yang mengindikasikan kita berperan dalam pencapaian pilar-pilar tadi gitu. Nah, ini kebetulan saya eh, coba kami dari tim mencoba membuat beberapa kajian-kajian ya tentang di pilar sosial itu ada berapa judul sih sebenarnya untuk skripsi, berapa judul untuk di jurnal gitu. Nah, melihat dari besaran ini, maka sebenarnya kita sudah sangat baik ya dalam pencapaian SDGs. Mungkin apa namanya? Mungkin kita hanya perlu mempertahankan, kita hanya perlu meningkatkan kembali begitu. Tapi tentu saja kita juga harus tetap eh, apa namanya membuat laporan begitu. Karena kalau kita hanya mengklaim seperti ini saja, saya hanya bicara sebenarnya oh kita cuma gini, tapi tidak ada dokumentasinya, tidak ada apa namanya laporannya gitu. Itu kita dianggap masih belum belum apa namanya belum berperan lah ya, seperti itu. Next. Nah, ini hanya sebagian kecil dari beberapa mitra kita yang sering bekerja sama dengan Universitas Borneo Tarakan, khususnya dari Bapeda Kaltara, dari Bapeda Kota Tarakan, Bapeda Malinau, ATT, Bulungan, ya. Kemudian Nunukan, kemudian ada kegiatan dari mitra kita GIZ, 3GI dari Bank Indonesia, Bank Kaltim. Terakhir kita kerjasama dengan Pertamina, PT KHN, PT SMU, dan PT PBN. Ini yang terakhir kita kerjasama soal bagaimana mengembangkan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut gitu ya, terutama untuk kegiatan CSR-nya. Nah, peran-peran kita, peran-peran Bapak dan Ibu dalam menunjang kegiatan atau pencapaian SDGs itu sangat penting. Kenapa? Karena kita ketika mitra kita bekerja dengan kita, maka yang diperlukan adalah solusi dari permasalahan mereka. Solusi dari permasalahan mereka adalah kita ambil dari hasil riset kita gitu. Contoh dari PT KHN ini terakhir dia minta dicarikan misalnya apa sih kegiatan apa yang bisa eh, menjaga kestabilitasan hukum adat di sana gitu. Nah, dari pilar hukum tadi yang di awal kita sudah punya tim hukumnya, kemudian kita juga sudah melihat program KKN yang sering kita lakukan terutama untuk hukum gitu. Itu ada namanya pelatihan hukum adat di situ. Nah, kita tawarkan itu ke perusahaan dan mereka dengan senang hati ini menerima gitu. Oh iya, ini bisa juga kita bantu gitu. Karena bagaimanapun juga Bapak dan Ibu, perusahaan sama seperti kita. Dia juga
justru mereka itu punya kewajiban untuk mendukung program SDGs atau program nasional terutama. Nah, dalam uh, pencapaian itu maka mereka membutuhkan kita mitra dari tersebut utarakan bagaimana hasil-hasil penelitian kita itu bisa membantu mereka mencapai atau membantu pencapaian SDGs terutama untuk perusahaan. Terakhir kami sempat berkunjung ke UI Grand Metric di Jakarta ya. Bagaimana mereka mendorong kita Universitas Borneo Tarakan itu dengan capaian-capaian yang sudah saya paparkan tadi. Ada beberapa yang sudah saya paparkan itu sebenarnya berpeluang atau punya peluang kerjasama dengan SDGs lain yang bukan hanya di Indonesia, tapi juga ada 6 negara lain yang masuk di UI Grand Metric. Kemudian juga dari Bappenas pun juga mendorong peran serta kita dari Universitas Utarakan untuk bagaimana kita bisa meningkatkan peran bukan hanya di universitas saja, tapi hasil-hasil penelitian dosen itu bisa diterapkan kemudian di luar begitu. Nah, sebagai contoh, kini coba kami kembangkan itu melalui beberapa mitra kami di perusahaan ya, atau perusahaan PT PBN SMU ini yang basisnya adalah perusahaan batubara, PT KHN juga basisnya Green Energy gitu ya. Jadi program-program CSR mereka khususnya untuk masyarakat itu bisa bagaimana mendukung program SDGs nasional. Nah, ini yang mereka harapkan. Nah, untuk mencapai ini Bapak dan Ibu, kami dari LPPM tidak mungkin sendiri. Tidak mungkin kami sendiri. Kami butuh Bapak dan Ibu untuk membantu bagaimana UBT itu punya peran penting dalam pencapaian SDGs di Kaltara umumnya, khususnya atau di nasional umumnya, apalagi tingkat internasional. Next. Sehingga kami mengharapkan Bapak dan Ibu dosen next mesti ya, bisa ikut terlibat dalam pencapaian SDGs, ikut terlibat dalam SDG Center ini karena kita bicara SDGs itu bukan bicara tentang satu per dua orang, tapi bicara tentang institusi, bicara tentang semua dosen yang punya apa namanya, punya peran. Karena dosen memang sebagai individu yang punya peran kunci sebenarnya, baik dalam membimbing, mendidik maupun menginspirasi, terutama mahasiswa, serta berkontribusi terutama pada penelitian dan pengabdian masyarakat yang bisa membantu pencapaian SDGs. Sehingga nanti bagaimana kami melibatkan Bapak dan Ibu, mungkin kami akan mulai dulu dari uh, persamaan visi-visi misi kita dulu ya, sama tentang apa sih SDGs itu. Maka kami berencana membuat uh, melibatkan Ibu dalam penyelenggaraan workshop, pelatihan terkait SDGs, kemudian juga kita nanti bisa membuat pelatihan dalam pendekatan pengajaran yang berkelanjutan, kemudian integrasi SDGs dalam kurikulum, dan penguatan keterampilan kepemimpinan yang berkelanjutan. Ini 3 poin ini Bapak dan Ibu tentang bagaimana kurikulum pengajaran keterampilan kepemimpinan yang berhubungan dengan SDGs, terutama di universitas, itu menjadi poin penting bagaimana kita nanti bisa bekerja sama dengan badan donor internasional begitu ya. Ini terakhir kita rencanakan ada diharapkan itu ada bantuan dari GIZ Jepang. Sorry, bukan GIZ, SDGs Jepang. Jika. Nah, mereka nanti akan membantu kita insya Allah dalam pencapaian ini, terutama untuk pendidikan dan pelatihan dosen. Nanti kami sudah merencanakan mungkin di bulan setelah puasa begitu ya, nanti kita ada pelatihan dosen khususnya untuk bagaimana pendekatan kita di universitas terhadap SDGs. Nanti ada pemateri dari diharapkan nanti kita bantuannya dari Bapeda Kaltara sebagai pemateri, Pak Sam Sameun ini sebagai koordinator SDGs Kaltara, kemudian
Nanti kita juga ada dari dosen SDGs Undip ya, Undip Semarang, Bu Prof. Tuti kalau saya nggak salah. Kemudian nanti kita juga ada dari Bappenas, lalu juga ada dari SDGs Jika. Nah, mudah-mudahan dengan 4 pemateri ini Bapak dan Ibu bisa ikut berkontribusi, ikut apa namanya, menciptakan suasana atau menciptakan ekosistem yang kegiatannya selalu berbicara tentang keberlanjutan. Kemudian program berikutnya yang coba kita libatkan adalah bagaimana proyek-proyek penelitian kolaboratif, terutama untuk dosen-dosen yang punya program penelitian seperti RKD, seperti penelitian-penelitian lainnya, BIMA atau apapun namanya begitu, yang ada di Dikti, itu bisa Bapak dan Ibu hubungkan dengan capaian ini apa, capaian SDGs ini begitu ya. Jadi kita bukan sekedar penelitian saja, misalnya penelitian saya soal pencemaran air atau soal pencemaran apa minyak ya di perairan, tapi juga kemudian apa sih kontribusi penelitian saya itu terhadap capaian SDGs. Kalau kita hubungkan kembali, ternyata kita apa namanya, penelitian saya ternyata bisa mendukung capaian ke-13, yaitu perubahan iklim gitu, bagaimana pencemaran tidak terlalu besar gitu. Nah, yang seperti seperti ini perlu kita inisiasi dari sekarang, karena kita bisa kemudian apa namanya, menawarkan ini ke donor-donor kita yang ada di luar begitu. Jadi kita tidak mungkin menawarkan sesuatu, saya akan membantu pencapaian SDGs di nasional gitu ya misalnya gitu. Atau ada negara donor dari luar kemudian menawarkan kegiatan kita, ketika ditanya kegiatan kita apa dalam mendukung itu tidak bisa menunjukkan gitu. Nah, ini yang agak sulit. Sehingga ketika kita bisa menghubungkan atau kita punya bukti itu bahwasanya kita punya apa namanya, punya peran, punya alat, punya produk atau punya inovasi yang bisa mendukung capaian-capaian 17 goals ini, maka ini kemudian menjadi apa namanya, senjata penting kita dalam menunjukkan peran kita yang ada di lokal maupun nasional. Kemudian kita berencana akan ada namanya SDGs Ambassador khususnya untuk dosen dan mahasiswa, di mana nanti dosen akan didorong sebagai inisiator ya, sebagai contoh lah untuk SDGs baik di dalam maupun di luar kampus. Ya, ini bisa mencakup partisipasi Bapak dan Ibu dalam kampanye atau penulisan opini atau pembuatan kebijakan yang berkelanjutan. Juga ada nanti Bapak dan Ibu bisa mentoring ya, mementoring mahasiswanya. Kemudian nanti mahasiswa juga bisa menjadi pelaksana SDGs atau sebagai SDGs ambassador sendiri. Dan terakhir, tentu saja akan ada, kita harapkan ada penghargaan dan pengakuan khususnya dari dosen yang menonjol dalam mendukung SDGs, juga mendorong dosen untuk terus berkontribusi dalam pencapaian SDGs di universitas maupun di luar universitas. Next. Nah, dari rencana-rencana tadi, maka kami merencanakan untuk pengembangan SDG Center UBT ke depannya, bagaimana nanti akan ada program apa ya, kolaborasi dan kemitraan, rencana untuk memperluas kolaborasi dan kemitraan baik di tingkat lokal maupun internasional. Sebagai contoh, kerjasama dengan lembaga penelitian global, penelitian daerah, sorry, pemerintah daerah, ataupun perusahaan yang memiliki fokus pada keberlanjutan. Kemudian kita coba kuatkan pengembangan kurikulum yang berkelanjutan, karena ini adalah upaya untuk mewujudkan, mengembangkan, terutama dan memperkaya kurikulum yang terkait dengan SDGs. Baik dia bisa berupa integrasi modul baru, ataupun kursus-kursus terapan, ataupun pendekatan pengajaran yang berkelanjutan yang lebih inovatif. Ya, ini bisa kita dorong. Yang ketiga, partisipasi dalam inisiatif global. Tentu saja kita bicara tentang
rencana untuk terlibat dalam inisiatif apapun kampanye global yang mendukung SDGs. Sebagai contoh misalnya Hari Bumi kita ada apa Coastal Clean Up begitu ya. Kemudian ada Hari Kesehatan misalnya kita ada kegiatan apa sebagai contoh. Lalu ada keterlibatan aktif kita dalam pemangku kepentingan di mana kita meningkatkan keterlibatan dan interaksi dengan pemangku kepentingan seperti mahasiswa, dosen, pemerintah daerah, ataupun juga masyarakat. Baik itu bisa berupa seminar, lokal karya, ataupun kegiatan yang berbasisnya masyarakat. Dan terakhir tentu saja pengembangan sumber daya manusia kita di universitas, Bapak dan Ibu dosen, peneliti dan staf administrasi, sehingga bisa membantu mengembangkan dan meningkatkan capaian dari SDGs. Baik, mungkin dari saya itu sedikit tentang apa sih SDG Center UBT, kemudian apa yang sudah dilakukan, lalu apa rencana ke depannya terhadap eh, pengembangan institusi ini. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita bisa lebih punya apa namanya, punya peran ya yang lebih berdampak baik di lokal maupun nasional. Demikian dari saya, terima kasih. Saya lanjutkan ke Bu Moderator. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih Pak Dr. Ratna Cayani. Terima kasih kepada narasumber atas pemaparan materinya, dan selanjutnya saya akan buka untuk sesi tanya jawab kepada audiens. Bapak Ibu, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Mungkin sebelum audiens atau Bapak Ibu melanjutkan pertanyaan, ada sedikit pertanyaan Pak Ratna sebagai selaku moderator. Mungkin ini apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Ratna ya, sangat menarik terkait bagaimana Universitas Borneo Tarakan telah menjadi agen perubahan dalam pencapaian tujuan SDGs sejak 2018. Hah? Silakan, Bu. Ya, sudah menjelaskan bagaimana UBT, Universitas Borneo Tarakan, dan LPPM telah menjadi agen perubahan dalam pencapaian tujuan SDGs yang dimulai sejak tahun 2018. Dan dengan SDG Center ini berperang sebagai katalisator inovasi dan mitra strategis bagi pemangku kepentingan. Nah, terkait pertanyaan saya, Pak, bagaimana proses atau mekanisme untuk mendapatkan dukungan dari SDG Center LPPM UBT ini, Pak, untuk kegiatan yang relevan dengan pencapaian SDGs? Baik, Terkait dengan proses. baik. Proses dan mekanismenya untuk mendapatkan dukungan, Pak. Iya, terima kasih, Bu. Sebenarnya untuk dari LPPM sendiri, untuk dukungan eh, apa namanya, dukungan terhadap dosen itu kita komitmen pada pemberian hibah-hibah ini ya, penelitian ya, terutama untuk RKD, lalu kemudian ada apa insentif-insentif publikasi dan lain sebagainya gitu. Dengan adanya dukungan ini, maka kami di SDG Center itu bisa mengidentifikasi karya-karya Bapak dan Ibu sebenarnya. Jadi dari penelitian Bapak dan Ibu, kami sudah mengidentifikasi sebenarnya Bapak dan Ibu ini punya peran di mana begitu, punya inovasi apa begitu ya dari kegiatan ini. Jadi kami punya beberapa catatan, beberapa kegiatan tadi yang sempat beberapa saya sampaikan.
Itu adalah beberapa program yang coba kami tawarkan, yang coba kami sampaikan ke lembaga-lembaga donor ya, baik yang ada di eh, lokal, nasional maupun internasional gitu. Jadi peran eh, sebenarnya Bapak dan Ibu secara tidak langsung itu sudah apa ya, sudah berperan sebenarnya, sudah punya andil lah dalam pencapaian SDGs. Hanya saja itu tadi, kita tidak bisa bicara tentang peran kalau tidak ada bukti dan dokumentasi yang ada. Nah, ini yang kita masih lemah sebenarnya untuk dokumentasi dan bukti itu tadi. Kita punya kewajiban sebagai SDG Center itu ada laporan keberlanjutan, laporan keberlanjutan tentang kegiatan apa saja yang sudah kita lakukan di universitas, khususnya dalam pencapaian SDGs gitu. Nah, salah satu program tadi itu bisa kita lihat dari jumlah skripsi dan penelitian yang ada hubungannya dengan capaian SDGs. Nah, kalau dengan adanya penelitian Bapak dan Ibu tadi, maka kita sudah bisa mengklaim bahwasannya kita punya kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian tadi. Nah, ke depannya Bapak dan Ibu, ketika kita ada apa Nah, namanya, masa depan. Analisis program kesalahan bahasa juga dapat ataupun membantu seseorang untuk memahami aturan tata bahasa dan kosakata yang benar, sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan efisien. Dalam kesimpulannya, analisis kesalahan nah, tadi contoh yang bagus tuh. Contoh penelitian. Contoh penerapan penelitian ya, itu contoh-contoh bagus sebenarnya untuk penerapan di masyarakat. Nah, hanya saja memang kita belum ada bukti gitu, belum ada dokumentasi klaim terhadap capaian itu begitu. Dengan adanya sudah kami mengidentifikasi tadi ya Bapak dan Ibu, kita sudah punya gambaran nih dosen ini penelitiannya apa begitu. Nah, ketika ada kegiatan CSR maupun ada kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan apa namanya, eh, pemecahan permasalahan, baik itu yang ada di Pemda, baik itu yang ada di perusahaan ataupun ada yang di tempat lain begitu, maka kita bisa mengidentifikasi dosen-dosen mana yang punya inovasi itu begitu. Nah, itu eh, kemudian menjadi poin penting bagaimana peran Bapak Ibu itu membantu kita memecahkan masyarakat. Nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana penerapan itu yang sebenarnya yang lebih paham adalah Bapak Ibu, maka nanti Bapak dan Ibu yang akan kita panggil gitu bagaimana memecahkan masalah itu sesuai dengan hasil penelitian Bapak dan Ibu. Jadi untuk sementara ini kita masih sekedar untuk identifikasi ya Bu Ira ya. Karena kalau untuk program sendiri bagaimana kita membantu dosen untuk pencapaian SDGs, sebenarnya secara tidak langsung kita sudah dari awal ya, dari kegiatan penelitian, dari kegiatan pengabdian, itu yang tanpa kita sadari sebenarnya sudah mendorong capaian SDGs di universitas. Hanya saja untuk misalnya kita peran dalam hal pendanaan dan lain sebagainya, nah ini belum 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 ini ya, belum sampai ke situ. Jadi kami eh, apa namanya, kami membantunya melalui kegiatan-kegiatan di luar universitas atau kegiatan-kegiatan CSR masyarakat atau CSR perusahaan begitu yang punya permasalahan yang sama, punya permasalahan spesifik, lalu dosen juga punya solusi yang spesifik. Jadi cuma masih sebatas itu gitu. Jadi kalau ada kegiatan yang kita paham, oh ini orang ekonomi, nah orang ekonomi yang di bidang ini apa misalnya, nah itu yang kita panggil gitu. Itu contoh saja Bu. Mungkin sementara itu dulu yang bisa saya jawab Bu. Nah, baik Pak, terima kasih. Bapak, Ibu, audiens yang lain, ada pertanyaan terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh narasumber? Baik, mohon izin, Ibu. Cici, silakan Bu. Bu Oke. Cici Sosbud. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Ratno, saya dari Bapeda Siap. Provinsi, Sekretariat SDG Center. Mohon izin saya off kamera ya Pak. Ini juga saya mewakili Pak Sam. Mungkin Pak Sam masih melakukan rakortek terkait Trantibun Limas. Ini ada beberapa masukan dan saran yang ingin saya sampaikan
Yang pertama, eh, ini ya setelah saya lihat dari pemaparan Pak Ratno dan juga kita sudah melaksanakan waktu itu ya pada tahun 2023 terkait capacity building SDG Center. Ya. Nah, ah, ini setelah saya lihat banyak ternyata yang sudah dilakukan oleh SDG Center Borneo. Mungkin cuman itu tadi seperti yang Pak Ratno bilang, eh, tidak terlalu banyak yang terpublikasi atau terdokumentasi. uh, SDGs ini kan seperti yang kita tahu, uh, hasil yang diharapkan itu kan adalah sebuah data ya Bapak Ibu ya, data dan publikasi. Jadi kita bisa tahu sampai mana pencapaian pelaksanaan SDGs ini, apakah dia menurun atau dia stagnan atau perlu menjadi perhatian. Nah, untuk itu Sekretariat SDGs Provinsi saat ini sedang menyusun laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencapaian SDGs. Beberapa tahun sebelumnya, mungkin apakah dari SDG Center UBT yang kita kurang berkoordinasi atau komunikasi, jadi untuk pelaporan Monef itu dari SDG Center UBT itu kurang kurang aktif ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti pada tahun ini nanti bisa lebih intens kita koordinasinya supaya laporan Monef ini lebih kompleks karena laporan Monef ini juga kan saat ini dari kabupaten kota kita juga melakukan Monef. Kita juga melakukan Monef dengan SDG Center Unikaltar. Nah, untuk SDG Center UBT ini kita kurang itu Bapak Ibu koordinasinya. Mungkin nanti dengan adanya Pak Ratno bisa lebih intens lagi komunikasinya dan juga terkait permintaan data pada waktu tahun 2023 itu memang sudah kita terima dari SDGs UBT ya kalau tidak salah waktu itu saya yang menerima terkait penyusunan Monef juga. Nah, nanti mungkin yang tahun ini bisa kami minta lagi datanya terkait kelengkapan di laporan Monef SDGs Provinsi. Yang kedua, eh, pada tahun ini, sebelumnya mungkin tahun 2023 itu kita sudah melaksanakan BIMTEK penyusunan VLR ya Bapak Ibu ya. eh, Bagian belum mengetahui apa sih VLR itu. VLR itu adalah semacam dokumentasi untuk provinsi mengenalkan eh, Provinsi Kalimantan Utara itu apa sih yang sudah ditangani untuk untuk lebih dikenalkan ke dunia internasional. Eh, untuk di Indonesia sendiri, VLR itu masih baru 2 daerah kalau tidak salah yang punya VLR yaitu Jakarta sama Jawa Timur. Nah, tahun ini diusahakan Kalimantan Utara itu kita sudah buat ini dokumen VLR-nya. Dan dokumen VLR ini mengangkat isu terkait penanganan stunting ya Bapak Ibu. Mungkin nanti deadline-nya itu penyelesaiannya itu kira-kira bulan Maret ini harus sudah selesai. Jadi nanti mungkin SDG Center UBT bisa eh, berkoordinasi, kami bisa berkoordinasikan SDGs UBT untuk acaranya juga kami akan melaksanakan di Tarakan ya Bapak Ibu. Jadi kami harap SDG Center UBT bisa membantu terkait nanti permasalahan data yang dibutuhkan. Eh, Tadi juga saya lihat kan di tugas-tugasnya itu ada sudah perpilarnya ya Bapak Ibu ya. Ada yang terkait kesehatan, mungkin nanti kita bisa berbagi datanya untuk penyusunan VLR ini ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang ketiga, mohon izin Pak Ratno nih, yang terakhir, eh, kemarin Bapeda Tarakan ada berkoordinasi dengan Bapeda Provinsi terkait pembentukan Sekretariat SDGs di Kota Tarakan. Jadi mungkin kemarin saya sarankan untuk apabila ada setiap kegiatan dapat melibatkan SDG Center UBT. Mungkin sebelum-sebelumnya kurang ini ya juga kurang instan juga komunikasinya. Mungkin nanti tahun kedepannya pada tahun ini setelah pembentukan Sekretariat SDGs di Bapeda Kota Tarakan nanti bisa langsung lebih
koordinasi lebih lanjut dengan Bapeda Tarakan. Mungkin itu saja ya Pak Ratno. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi terkait apa yang sudah disampaikan Pak Ratno tadi. Saya juga sangat ternyata sudah banyak yang dilakukan oleh SDG Center UBT. Cuman belum itu aja kali ya. Apakah saya yang kurang update atau memang kita kurang komunikasinya gitu ya Bapak Ibu. Mungkin nanti tahun ini bisa lebih intens lagi komunikasi dan koordinasinya. Mungkin itu aja Bapak Ibu. Mohon maaf ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima Makasih Bu kasih. Cici. Masukan dan saran dari Bu Cici, Bapeda Kaltara. Mungkin yang lain, Bapak Ibu dosen yang lain, mungkin ada pertanyaan terkait dengan tema kegiatan kita pada pagi hari ini. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Dalip Bapeda dan Tarakan boleh. Tarakan. Oh, baik Bu, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Waalaikumsalam akhirnya warahmatullahi saya wabarakatuh. bisa bergabung juga nih sama SDG Center. Nah, selama ini saya bertanya-tanya SDG Tarakan di mana gitu. Kita kemarin Pak Didi bilang lebih detail, ini adalah Pak Ratno. Ya, mungkin Mohon seperti yang maaf Bu, tadi. suaranya kurang jelas Bu. Oh iya, bisa. Sudah jelas, Pak? Nah, silakan Bu. Ya. Seperti tadi yang Mbak Cici bilang, kayaknya masih kurang koordinasi ya sama Bapeda Tarakan. Mudah-mudahan nanti mulai di tahun ini kita bisa intens komunikasinya, terutama tadi ada inovasi-inovasi itu kan. Mungkin di beberapa yang sudah dilaksanakan di Kota Tarakan, mungkin dari Bapeda bisa menerima inovasi apa aja yang sudah dilakukan Universitas Borneo khususnya untuk yang diterapkan di kota. Jadi nanti untuk laporan kegiatan yang berkaitan dengan bisnisnya ini kita bisa sinkron. Atau mungkin nanti juga kalau bisa kita saling berkoordinasi untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang mungkin mengumpulkan dan stakeholder lainnya yang berkontribusi dalam pencapaian SDGs, terutama yang di kota Tarakan. Selama ini memang SDGs kita pasif juga, kemudian juga sekretariat itu juga belum terbentuk di Bapeda, baru kali ini dan nanti kita juga akan membuat RAD yang baru karena berkaitan dengan pilkada, ya tentunya kota Tarakan juga akan membuat RPJMD baru sehingga mungkin nantinya kita akan membuat RAD SDGs yang baru juga sesuai dengan RPJMD yang baru. Mungkin nanti kita bisa bekerja sama dengan SDGs dan UBT untuk nanti merumuskan tentang RAD SDGs kota Tarakan untuk yang lebih dihitung ya. Mungkin itu Mbak kira. Terima kasih. Terima kasih Bu atas masukannya. Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Bapak Ibu dosen UBT? Baik, mungkin saya tanggapi dulu ya, Bu Ira. Boleh Pak. Baik, terima kasih Mbak Cici masukannya. Bu, tadi Bu siapa Bu? Maaf, Bu Bu Irma, dari Pak. Bu Irma siap. Ya. Bu Irma, memang kalau untuk Tarakan sendiri setahu saya memang belum ada nih untuk SDG Center, makanya ini alhamdulillah sekali kita dari Bapeda Tarakan udah lama lagi punya sekretariat ya, jadi
mudah-mudahan kita bisa lebih intens lah, masa sesama tarakan nggak intens gitu ya, Bu. Kan aneh gitu. Dan nanti kita coba diskusi lebih lanjut lagi lah Bu Irma tentang apa namanya rencana kerjasama inilah gitu. Bapak dan Ibu tadi cukup banyak lah ya, apa namanya masukan dari Bapeda, masukan dari Bapeda Kaltara maupun Bapeda Tarakan tentang bagaimana kita punya kegiatan-kegiatan yang basisnya adalah inovasi, basisnya adalah penelitian, hasil inovasi dari Bapak dan Ibu semua yang apa namanya sudah diterapkan di masyarakat ataupun sudah diteliti begitu ya. Nah, dari SDG Center sendiri tadi Bapak dan Ibu sudah ketemu dengan beberapa ketua pilarnya. Maka setelah ini kami akan mungkin membuat membuat undangan begitu bagaimana Bapak dan Ibu bisa masuk sebagai anggota SDG Center begitu ya. Karena permulaan baru begitu, jadi kami hanya memilih dosen-dosen yang bisa kami komunikasi. Setelah muncul, kemudian setelah ada bentuknya, ada jenis kegiatannya dan lain sebagainya, maka peran dari Bapak dan Ibu kemudian menjadi meningkatkan atau kemudian mengembangkan apa-apa yang sudah ada. Maka setelah ini kami akan mengundang Bapak dan Ibu untuk berperan lebih nyata gitu ya, berperan lebih nyata terhadap pengembangan SDGs yang ada di Universitas Borneo Tarakan. Peran Bapak dan Ibu tadi sudah ditunggu oleh Bapeda, baik itu oleh provinsi maupun oleh Kaltara. Bahwasanya apa yang selama ini Bapak dan Ibu buat itu memang sangat ditunggu oleh pemerintah begitu. Bagaimana kita juga mendukung program pemerintah terutama untuk pencapaian SDGs. So Bapak dan Ibu, nanti setelah ini kita akan mengundang Bapak dan Ibu untuk lebih berperan aktif. Kemudian juga kita akan libatkan di kegiatan-kegiatan pelatihan. Tadi sudah ada pelatihan tentang FLR nanti, kemudian tapi itu lebih dulu ya Mbak Cici ya di bulan 3 ya. Kami rencananya setelah bulan Maret ya, kita juga akan ada pelatihan khususnya untuk dosen-dosen nanti yang akan kita rekrut sebagai bagian dari SDG Center Borneo Tarakan. Termasuk juga materinya nanti adalah ini Mbak Irma tentang bagaimana menyusun RAD begitu. Mudah-mudahan nanti ini kita bisa ikutan bersama begitu, kita bisa nimbrung bersama bagaimana sih penentuan-penentuan RAD yang bagus. Jadi ini alhamdulillah sekali antara program Bapeda dengan program Bapeda Kaltara dengan program Bapeda Kota Tarakan itu ternyata sinergi dengan program kita gitu. Ini alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan lagi sinergi ini. Mungkin demikian dari saya Bu Ira. Masih imut. Baik, terima kasih Pak Ratno. Bapak Ibu dosen UBT mungkin masih ada pertanyaan. Dan mungkin kita batasi untuk satu panahnya aja karena dibatasi waktu juga. Silahkan. Mohon izin Ibu Ira, ada satu lagi yang ingin saya sampaikan, masukan. Ya, Cici, Untuk silahkan. dari ini provinsi kita tuh udah punya aplikasi ini Bu, SDG School. Jadi di situ kita bisa akses, SDG Center UBT juga bisa akses, nanti kita kasih password dan username-nya. Di situ bisa diakses, di situ khususnya praktik baik ya. Mengingat SDG Center UBT sudah banyak melakukan inovasi dan praktik baik ya Bapak Ibu, cuman belum terdokumentasi aja, nanti bisa dimasukin di dalam aplikasi SDG School. Jadi nanti itu bisa diakses secara umum.
Di situ nanti bisa kelihatan berapa sih pencapaian pelaksanaan SDGs Provinsi Kalimantan Utara itu sudah sampai mana, program praktik baik apa saja yang sudah dilakukan oleh NSA, pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah kabupaten provinsi. Mungkin itu aja, Ibu Ira. Terima kasih. Terima kasih Bu Cici atas informasinya. Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Baiklah, dari narasumber Pak Ratno mungkin masih ada yang ingin disampaikan Pak sebelum kita tutup untuk acara pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Ibu Ira. Bapak dan Ibu, kita sebagai dosen itu memiliki peran kunci sebenarnya dalam membimbing, mendidik maupun menginspirasi masyarakat, menginspirasi mahasiswa kita, serta berkontribusi pada pencapaian SDGs. Peran Bapak dan Ibu, terutama untuk dosen-dosen di Universitas Borneo akan sangat kami harapkan. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini kita bisa punya peran lebih, Bapak dan Ibu punya peran yang lebih besar lagi terhadap capaian-capaian SDGs, khususnya untuk capaian SDGs di Universitas Borneo Tarakan. Karena bagaimanapun juga ketika kita bicara tentang capaian, maka yang harus kita utamakan adalah capaian SDGs universitas. Setelah itu baru kita bisa bicara tentang capaian SDGs universitas di luar, baik itu di sifatnya lokal maupun nasional. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa saling berkoordinasi, kita bisa saling kolaborasi dalam mewujudkan capaian yang berkelanjutan, juga membantu program-program pemerintah khususnya untuk integrasi SDGs dalam kehidupan kita sehari, terutama di universitas, melalui bentuk kurikulum maupun juga melalui bentuk pengajaran dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih atas masukan dari Bapak Kaltara dan Bapak Tarakan khususnya. Perhatian Bapak dan Ibu, komitmen Bapak dan Ibu untuk memajukan Universitas Borneo Tarakan terutama untuk pencapaian SDG Centernya. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama ke depannya. Demikian ya saya, Pak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak narasumber dan hadirin sekalian dari diskusi yang telah terjadi di acara pada pagi hari ini terkait dengan sesi tanya jawab, masukan-masukan tadi dari Bapeda Provinsi dan Bapeda Kota Tarakan, dapat disimpulkannya dari pemaparan narasumber bahwa dukungan dari LPPN melalui pemberian hibah sangat penting dalam mengidentifikasikan karya-karya dan publikasi terkait pencapaian SDGs, serta rekan jejak dari penelitian dosen. Namun yang menjadi kendala itu dokumentasi masih menjadi kelemahan yang masih perlu diperbaiki. Jadi beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian SDGs perlu didokumentasikan, antara lain pada kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat,
Dan beberapa juga sebenarnya telah tercover dari tujuan-tujuan goals dari SDGs tersebut. Jadi ada beberapa rencana pengembangan SDG Center UBT yang meliputi kolaborasi dan kemitraan, pengembangan kurikulum berkelanjutan, partisipasi dalam inovatif global, keterlibatan aktif dalam pemangku kepentingan dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi ada beberapa juga masukan dari Ibu Cici, Bapeda Provinsi Kalimantan Utara, yang sangat berharga bagaimana meningkatkan dokumentasi dan komunikasi yang intens terkait pencapaian SDG Center. Ibu Cici juga telah menyampaikan kepada kita bahwa telah tersedia aplikasi SDGs Hub yang bisa diakses secara umum. Masukan dari Ibu Irma, bagaimana menjalin komunikasi yang intens untuk terkait pelaksanaan kegiatan pencapaian dari SDGs. Jadi secara keseluruhan masukan-masukan tersebut itu membawa dampak positif dalam peningkatan dokumentasi, komunikasi, dan koordinasi untuk pencapaian SDGs di wilayah Kalimantan Utara pada khususnya, yang akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pencapaian target-target dari SDGs. Oleh karena itu, masukan yang telah disampaikan juga membuka peluang kepada Bapak Ibu dosen, khususnya di lingkungan Universitas Borneo Tarakan, untuk sama-sama kita berkolaborasi, memotivasi Bapak Ibu untuk mencapai goals dari pencapaian SDGs. Mungkin itu aja. Terima kasih kepada narasumber, para hadirin, atas masukan-masukan yang berharga, dan saya lanjutkan pada MC. Baik, terima kasih Bu Ira. Alhamdulillah Bapak Ibu, untuk kegiatan kita pada pagi hari ini menjelang siang ini sudah terlaksanakan. Semoga ke depan kerjasama dan peran Bapak Ibu baik dari Universitas Borneo Tarakan, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu Bapeda dari Provinsi, Bapeda Tarakan, dan semua komponen dapat terlibat mengambil andil dan bagian di dalam berpartisipasi di dalam mencapai Sustainable Development Goal atau SDGs, supaya capaiannya ini bisa tercapai secara maksimal. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Di sini saya selaku MC, mohon maaf apabila ada salah dan hilaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu. Absen ini Pak, link absen. Ya langsung aja Bu, end meeting. Untuk absensinya Bapak Ibu jangan lupa sudah ada dikirimkan di chat Zoom. Ya benar. Ya di end meeting aja Bu.